Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya dengan saya Murin Awaludin. Ya, kali ini saya akan bahas tentang dasar pemrograman PHP. Ini kebetulan untuk semester 6 ya, kalau nggak salah untuk semester 6. Di dasar PHP ini ada beberapa memang mahasiswa yang sudah cukup bisa, ada yang memang belum bisa dari nol. Makanya untuk mata kuliah pemrograman web 2 ini saya menggunakan PHP ya, SQL, PHP SQL. Oke, sebelum belajar PHP sebaiknya coba saya tunjukkan ini. Jadi sebelum belajar PHP ya diasumsikan ya, mahasiswa atau Anda telah mengenal dengan cukup baik ya dengan komputer, bisa mengoperasikan, seharusnya sudah mengerti perbedaan antara file, directory, bagaimana menyimpan file atau dokumen, bagaimana mengcopy file dan seterusnya. Oke, yang kedua, diasumsikan mahasiswa telah mengerti bagaimana membuka dan menggunakan salah satu dari editor yang seperti Notepad, Edit Plus, Crimson Editor, Dreamweaver atau yang lainnya. Nah, pada kali ini saya menggunakan editor Dreamweaver. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin menggunakan tools lain silakan, atau tools editor lain silakan ya. Kemudian diasumsikan bahwa Apache, PHP, PSQL di komputer yang nanti akan dipakai ya kalian semua itu harus ada harus terinstall ya, seperti sini ya, saya menggunakan SAMBP ya, kemudian sudah aktif, kemudian saya menggunakan Dreamweaver gitu ya. Jadi diasumsikan sudah ada, jangan sampai mau materi ini belum ada, harus install ya. Oke ya, dipastikan sudah terinstall dulu. Kemudian diasumsikan mengerti menggunakan web browser ya, EA, Mozilla, Opera dan seterusnya, Google Chrome ya, nanti pokoknya browser ya, tahu browser itu apa. Kemudian diasumsikan juga mengenal, mengerti dan cukup baik tentang tag HTML ya. Kemarin kita sudah belajar HTML, tag-tag HTML ya, walaupun masih dasar, tapi minimal tahu apa sih ini perbedaan antara tag HTML dengan nanti script PHP gitu ya. Kemudian diasumsikan juga penglihatannya normal ya, tulisan nama kecil, kemudian besar kecil hurufnya tahu ya, penamaan titik koma, titik dua, kutip tunggal, kemudian kutip ganda, penulisan filenya, file name, penulisan file name, NM mahasiswa, nama underscore mahasiswa, nama spasi mahasiswa, itu harus tahu. Jadi nanti bagaimana kita harus menuliskannya ya. Kemudian tentunya diasumsikan sudah berkenalan dengan google.com gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita tidak tahu atau apa ya, kenal ya, cari di google.com. Ya, langsung saja. Ini dipastikan sudah terinstall, kita sudah hidupkan untuk Apache-nya, untuk SAM-nya ya, 8 di start ya tadinya seperti ini. Nanti kalau belum langsung di start dua-duanya sama SQL. Oke, kalau ini sudah jalan, nanti tinggal pilih editor yang dipilih ya. Misalnya saya menggunakan Dreamweaver ya, di sini tampilan Dreamweaver di awalnya, kemudian saya pilih PHP ya, saya pilih PHP ya, tampilan Dreamweaver seperti ini. Kemudian sebelumnya kita harus buat directory dulu, file di directory nih ya. Kebetulan saya simpan di directory D SAM, kemudian htdoc ya, di sini ya simpan filenya, saya buat foldernya PHP ya. Nanti file-file kita nanti ditaruh di sini ya, file-file yang nanti kita buat taruh di htdoc PHP. Misal saya panggil masih kosong ya, masih kosong. Oke, pertama kita pengenalan ya, PHP
misalnya apa sih script PHP itu seperti apa ya, kita kenalan dulu nih untuk menampilkan data ya, menampilkan data. Misalnya saya ingin menampilkan di sini ya, kalau script PHP ini kita kosongin aja nih HTML contohnya aja misalnya. Nah, sehingga menampilkan hello nama saya siapa ya, hanya seperti ini aja. Nah, misal saya menampilkan seperti ini, hello, nama saya Marudin Awaludin. Nah, misalnya ya, saya simpan. Oke, simpan ya, PHP. Create. Sorry, maaf. File save ya, file save. Misalnya apa ya? Namanya hello. Coba saya tampilkan. Hello, nama saya, nampil seperti ini. Ya, jadi echo ini untuk menampilkan. Ya, ini script tag awal, tag akhir PHP. Ya, bisa juga misalnya mulai seperti ini aja nih. Ya, boleh. Tapi saya sarankan dikasih depannya PHP. Kalau cuma seperti itu bisa enggak? Oh, hilang ya di sini ya. Jadi kita pakai PHP. Saya simpan. Nah, hello nama saya PHP. Jadi ya, ini untuk menampilkan string saja. Oke. Kemudian kita tambah lagi misalnya ya, kita coba lagi ya. Ini dasar-dasar ini harus dipahami. Oh, cara menampilkan teksnya seperti apa, ya, cara menampilkan data menggunakan apa. Nanti sering dilatih seperti ini. Ya, jadi hello, baik kita tuh hapus dulu. Ini cara belajarnya seperti ini. Ya, itu aja. Misalnya, ya. Ini merupakan pertemuan pertama pengenalan PHP misalnya, atau kita kasih lagi di sini misalnya echo nama saya Brian Awaludin misalnya. Kita latihan aja seperti ini ya, simpan misalnya nih ya, simpan kemudian refresh. Nah, kenapa kok tidak turun? Nah, harus dikasih script HTML ya. Nah, misalnya di sini boleh ya, saya simpan ya, dia turun. There to break ya, break di sini. Kasih script HTML-nya. Oke, ini untuk menampilkan sebuah string di layarnya, membuat ini string ya, string menampilkan string. Nanti untuk menampilkan echo, nah seperti itu ya. Ada juga nanti menampilkan nggak perlu pakai echo nanti ya, nanti ketemu lah. Kemudian kita belajar variabel ya, mengenal variabel. Nah, nanti di materi sudah diberikan ya, variabel itu apa, nanti bisa dibaca-baca. Nah, ini kita praktek aja langsung. Nah, untuk menampilkan sebuah variabel ya, contohnya misal saya file new aja ya, saya pisah ya, misalnya ini misalnya echo cara menampilkan variabel ya. Kemudian misalnya di sini
saya mempunyai sebuah name ya, Nah, name itu misal contohnya saya menampilkan name, dan name itu disimpan dalam variabel name. Nah, misalnya saya mempunyai name berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, misalnya name ya. Kemudian saya mau simpan name ini ya dalam sebuah variabel ya, ini variabel name gitu ya. Misalnya. Nah, jadi name ini ya, angka ini disimpan dalam variabel name ya. Kemudian contoh lagi, misalnya saya akan menampilkan ini ya, saya akan menampilkan nama gitu ya. Sorry, benar. Saya menampilkan Murian Awaludin misalnya. Murian Awaludin ya. Saya akan menampilkan Murian Awaludin, dan Murian Awaludin ini disimpan dalam variabel nama. Pak, apakah nama variabel harus seperti itu? Ya tidak, yang kita sesuaikan aja. Nanti ke depan, nanti kalau kita sudah terbiasa membuat variabel-variabel, nanti tahu sendiri lah. Nanti string ini atau data ini mau disimpan di variabel apa namanya. Nah, itu nanti sambil berjalan lah. Intinya nanti kita buat ini dulu misalnya, gitu ya. Kemudian tampilkan. Kita tampilkan echo name ini misal boleh seperti ini ya, name gitu ya. Kemudian name boleh tulis seperti ini atau langsung misalnya nama ya, bisa saya simpan misalnya nama program variabel ya. Kita coba lihat error ini variabel. Oh sorry ya, jadi ini menampilkan ini ya, menampilkan ini. Jadi ini adalah HTML lah, nampilnya ini sebenarnya ini ya. Boleh nggak Pak, nggak perlu pakai ini misalnya, contoh ini biar gampang nih. Nah, misal saya hapus ininya aja nih, saya hapus. Bisa nggak? Coba saya simpan ya. Bisa nggak? Saya simpan. Ya seperti ini ya. Jadi program ini kita belajar, coba-coba aja. Oh misalnya saya nggak pakai BR nih misalnya. Coba jadinya seperti apa sih? Ya. Oh, nah kalau ada model tanda merah kayak gini berarti ada error ya, yang jelas. Coba saya hapus satu. Nah coba ya, saya simpan. Oh, ternyata kalau nggak dikasih BR dia naik. Ya, kenapa kok di sini harus ada titik? Karena untuk memisahkan antara bahasa PHP dengan HTML, gitu ya. Seperti ini. Ini saya simpan. Ya, jadi untuk menampilkan string karena sudah disimpan dalam variabel name, nanti yang akan muncul ini. Kemudian nama Murian Awaludin ini disimpan dalam variabel nama, makanya dipanggil echo nama. Kalau yang di awal menampilkan langsung string nih, tidak disimpan dalam variabel, makanya langsung ditulis di sini. Ini disimpan dalam variabel, misal saya satu badan ini disimpan dalam variabel nama Murian Awaludin, makanya kalau dipanggil Yan atau Murian, nah, itu nanti nengok. Nah itu contohnya sederhana seperti itu. Jadi ini boleh macam-macam ya, misal nama kalian sendiri nanti diisi, gitu ya. Nah, ini untuk menampilkan variabel. Oke ya, simple ya. Apa diulang lagi ya? Diulang. Misal contoh lagi nih, misal saya jelaskan lagi biar lebih. Nanti untuk diskusi bisa langsung di grup ya, setelah materi ini nanti diskusi di grup WA boleh atau di grup kelas boleh. Ya intinya
Yang belum paham tanya Pak bagaimana, nanti bisa dilihat, nanti diulang-ulang, nanti video ini nanti bisa diulang-ulang. Toh kalau belum paham juga misalnya ya nanya ya secara pribadi, nanti diulang. Oke, tadi misalnya saya buat nama murid awalun ini saya simpan dalam variabel nim ini disimpan dalam variabel nim. Contoh misalnya 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ini saya simpan dalam variabel nim. Itu ya. Ini saya simpan dalam variabel nim. Ya. Kemudian nama, Pak boleh nggak Pak langsung ditulis nggak angkanya dulu? Ya boleh, sedangkan ya misalnya variabel nim ya sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Misalnya langsung misalnya nama gitu ya. Nama, variabel nama ya, simpan misalnya Murian Awaludin ya gitu. Kemudian nanti bisa ditampilkan di sini. Oh ini sorry ya, belum ditutup. Eko misalnya nim ya, ini ya nim misalnya di sini panggil nim ya. Kemudian saya buat lagi BR ya di sini BR. Kemudian saya tampilkan lagi Eko nama variabel panggil ya, variabel nama. Oke ya, coba saya simpan ya, contoh sama enggak. Nah gini ya. Jadi intinya boleh penulisannya tadi ya boleh. Nah, kalau sudah terbiasa mungkin ada gaya-gaya programmer itu nulisnya stringnya dulu atau datanya dulu baru nanti disimpan dalam variabel apa. Ada yang seperti itu, ada yang langsung karena memang sudah terbiasa udah langsung. Silakan aja. Nanti setiap programmer stylenya beda-beda ya. Oke, sampai sini aja dulu ya. Nah, untuk menampilkan variabel nanti ke depan ada kita mengenal tipe data, kemudian konstanta ya gitu. Kemudian kita bahas aritmatikanya dan seterusnya. Jadi intinya dasar ini memang kalian harus pahami dulu ya, dasar-dasar pemrograman ini harus kalian pahami dulu. Cara memahaminya bagaimana? Ya cara memahaminya dengan terus latihan, praktek terus. Ya misal satu hari kita luangkan waktu 30 menit lah, paling cepat 30 menit untuk latihan ini aja, menampilkan string, kemudian menampilkan variabel gitu. Itu aja udah. Terus gitu sehari 30 menit aja cukup, nggak usah lama-lama. Yang penting itu diulang, nanti sudah terbiasa, sudah enak. Jadi coding itu bukan dihafal tapi memang terus dilatih ya, nanti otomatis ingat sendiri. Jadi bukan dihafal ya. Jadi kalau coding dihafal nanti nggak bisa. Harus sering latihan nanti bisa sendiri gitu ya. Oke, sampai sini nanti kita lanjut ke diskusi ya, di grup WA boleh atau di Google Class boleh. Oke ya, sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.